Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Amiruddin Firmansyah dengan NIM 0036 akan sedikit menjelaskan tentang sebuah tujuan hidup. Para penonton sekalian, di sini pasti kalian setiap keluar dari rumah pasti memiliki tujuan. Namun, tujuan itu berbeda-beda. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke supermarket, ataupun pergi ke kampus. Sama dengan halnya kita menjalani kehidupan di dunia ini, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dengan kita berusaha dan berdoa, itu akan mengantarkan kita ke dalam masa depan untuk di akhirat. Jadi, masa depan kita ini tergantung apa yang kita usahakan dan apa yang kita panjatkan selama hidup di dunia, yang akan mengantarkan kita ke dalam tujuan. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kita kepingin masuk ke surga atau masuk ke neraka. Misalkan kita rajin dalam beribadah, kita saling berbuat kebaikan, pasti tujuan kita akan menuju ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, jika kita terus melakukan dosa, kita selalu melakukan maksiat, maka naudzubillah min dzalik, kita akan masuk ke dalam neraka. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, Allah menciptakan semua alam semesta ini semata-mata hanya untuk beribadah, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lainnya, tetapi hanya untuk beribadah kepadanya. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa bukan manusia saja yang diciptakan untuk beribadah, melainkan jin. Jin juga termasuk ke dalam tujuan penciptaan Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi, kita sebagai umat muslim harus selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menjauhi semua larangan-larangannya. Dalam hadis juga dijelaskan, dan jika kamu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka kamu termasuk orang yang berhasil. Dan jika hari ini kamu sama saja dengan hari kemarin, maka kamu termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang celaka. Dari hadis di atas kita bisa ambil pelajaran, yakni untuk menjalankan hidup kita harus memiliki versi yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas saling tolong menolong kita.
Bukan hanya itu, dalam konteks ibadah kita harus ada peningkatan antara hari kemarin dan hari berikutnya. Misalkan kita hari kemarin cuma sholat 5 waktu saja. Nah, di hari berikutnya kita harus melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha, tahajud, ataupun sholat sunnah rawatib lainnya. Dikarenakan apa? Kita sebagai umat muslim harus memiliki tujuan yang baik untuk berada di dunia ini. Jadi kita harus saling meningkatkan kualitas ibadah kita dari yang terendah ke dalam yang tinggi, seperti itu. Namun ibadah saja bukan hanya tentang sholat, zakat, puasa, ataupun yang lainnya. Kita saling tolong menolong dengan umat sesama itu juga termasuk ibadah. Yang terpenting adalah kita meniatkan sesuatu itu kepada kebaikan. Seperti halnya dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya suatu amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan insan akan mendapatkan sesuatu yang ia niatkan. Dalam hadis ini dijelaskan, semua amal perbuatan harus didasari dengan niat. Niat itu seperti apa? Niat adalah awal pikiran kita sebelum melakukan perbuatan tersebut. Misalkan kita ingin ke kampus, kita berangkat ke kampus itu, kita niatkan untuk apa? Misalkan kita niat untuk ketemu teman-teman ataupun kita ingin main saja, pasti yang didapatkan cuma ketemu saja, ketemu teman-teman. Tetapi misal kita dari rumah ataupun dari kos, kita berniat untuk menuntut ilmu, maka kita akan dicatat oleh Allah menuntut ilmu, yaitu sebagai ibadah. Jadi berbuat ibadah bukan hanya tentang kegiatan keagamaan saja, namun kita peduli terhadap sesama juga termasuk dengan ibadah. Jadi kita hendaknya itu melakukan niat sebelum memulai kegiatan atau perbuatan. Untuk apa? Agar kita selalu dalam lindungan Allah dan dinilai dalam ibadah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa cara agar tujuan kita itu tercapai. Yaitu yang pertama yaitu memperbaiki niat. Yang sudah saya jelaskan tadi, niat sangatlah penting untuk kita memulai dalam sebuah kegiatan atau perbuatan agar kita dicatat oleh Allah sebagai beribadah, seperti itu. Yang kedua yaitu selalu meningkatkan kualitas ibadah dan belajar. Kita tidak boleh tetap di situ saja tentang ibadah. Kita tidak boleh tidak belajar ibadah yang lainnya, melainkan kita harus belajar lagi. Ibadah apa yang kita kurang, ibadah apa yang kita belum lakukan. Jadi kita harus tetap meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, peduli terhadap sesama. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial harus selalu peduli terhadap sesama. Meskipun kita cuma menolong orang dengan uang 1.000 saja, itu termasuk dinilai ibadah jika kita melakukannya dengan ikhlas. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari lahir di dunia pasti sudah dikasih nikmat. Nikmat itu sangat banyak sekali. Ada nikmat harta, nikmat waktu, nikmat sehat. Itu sangat berharga bagi kita hidup di dunia. Misalkan kita tidak dikasih salah satu dari itu, kita tidak bisa apa-apa di sini. Kita tidak bisa hidup di dunia ini. Misalkan kita dikasih karunia Allah harta yang lebih, kita tidak boleh makan sendiri. Kita harus saling berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang lebih membutuhkan dari kita.
Jadi kita tidak boleh memakan harta semuanya yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan semuanya. Kita harus saling berbagi kepada sesama. Jadi saya berharap semua teman-teman ataupun siapa saja yang melihat video ini, saya berharap selalu meningkatkan kualitas ibadah dan memperbaiki semua amal perbuatan. Dan jangan lupa, sebelum kita melakukan perbuatan harus diawali dengan niat. Niat datangnya dari hati, bukan datangnya dari mulut. Karena mulut bisa berbeda dengan apa yang kita rasakan di dalam hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.